semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, anak-anakku kelas 8 semester 2 akan saya ajak belajar bagaimana cara menghitung kekuatan lensa cekung. Materi ini dipelajari pada bab cahaya dan alat optik, dipelajari pada semester 2 ya. Tapi sebelum melangkah jauh tentang bagaimana cara menghitung kekuatan lensa cekung, saya ingatkan kembali lensa cekung ini digunakan untuk membantu kelainan mata pada rabun jauh. Ya, saya jelaskan kembali tentang jarak titik dekat dan titik jauh. Saya ingatkan kembali bahwa jenis mata itu ada mata normal, kemudian ada kelainan-kelainan mata yaitu rabun jauh, rabun dekat, dan mata tua. Nah, untuk mata normal ini punya titik dekat atau yang kita sebut punctum proximum atau disingkat P besar atau S besar N kecil. Itu punya untuk mata normal atau emetropi ini 25 cm. Sedangkan titik jauhnya tak hingga. Kemudian untuk rabun jauh atau miopi itu titik dekatnya kurang dari 25 cm, sedangkan titik jauhnya kurang dari tak hingga. Rabun dekat ini punya titik dekat lebih dari 25 cm, sedangkan titik jauh tak hingga. Untuk presbiopi, titik dekatnya lebih dari 25 cm dan titik jauhnya lebih dari tak hingga. Oke. Karena lensa cekung ini digunakan untuk membantu rabun jauh, maka di sini akan kita awali dengan apa sih rabun jauh itu? Rabun jauh atau tidak bisa melihat benda yang jauh. Ini titik dekatnya kurang dari 25 cm, sedangkan titik jauhnya kurang dari tak hingga. Maksudnya adalah apa? Dengan jarak tertentu bisa melihat benda jauh dengan jelas. Misal melihat benda dengan jarak 1 meter, penderita bisa melihat dengan jelas. Tetapi selebihnya sudah tidak lagi dengan jelas. Begitu ya. Nah, rabun jauh atau miopi ini terjadi karena lensa mata tidak bisa memipih secara sempurna atau terlalu cembung saat melihat objek dengan jarak jauh. Bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini ya. Ini bayangannya jatuh di depan retina. Retina kan daerah ini. Nah, ini. Ini untuk yang mata normal. Kalau melihat benda maka bayangan akan jatuh di pas retina. Ini di depan retina. Oke, yang berikutnya. Penderita miopi ini karena apa? Lensanya terlalu cembung saat melihat jauh, sehingga supaya pandangannya ini normal saat melihat jauh dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif agar bayangan yang terbentuk itu jatuh di retina. Ini yang miopi, jadi bayangan di depan retina. Sedangkan kalau dibantu dengan lensa cekung ya, maka pandangannya menjadi normal. Karena apa? Bayangannya jatuh di retina. Nah, bagaimana cara menghitung ukuran kacamata yang tepat untuk penderita rabun jauh atau miopi? Ini rumusnya sama dengan lensa karena kacamata yang digunakan penderita kan lensa ya. Nah, ini rumus untuk lensa. Lensa sendiri sama dengan cermin. Kita berangkat dari 1/S plus 1/S absen sama dengan 1/F, di mana S ini jarak benda atau ada yang menyebut SO ya, jarak objek. Sedangkan kalau SO berarti bayangannya SI. Tapi kalau menggunakan S, jaraknya S, maka bayangannya S absen. Jadi S di sini jarak benda ke lensa, dalam hal ini lensa ya, dengan satuan meter.
bayangannya S absen, ya, jarak bayangan ke lensa punya satuan meter. Kemudian F kecil, jarak fokus adalah jarak fokus lensa, dalam hal ini satuannya meter. Nah, untuk rumus jarak pada lensa cekung itu 1 per min F sama dengan 1 per S plus 1 per S. Jadi jarak fokus bernilai negatif karena lensa yang digunakan adalah lensa cekung. Jadi yang ini ya, yang digunakan ini. Jarak benda terhadap lensa yaitu S ini juga bernilai negatif karena benda ini di belakang lensa, termasuk benda maya. Jarak bayangan ke lensa dalam hal ini S absen, bisa juga SI ya, ini juga bernilai negatif karena bayangan di depan lensa atau bayangan maya. Begitu. Nah, bagaimana persamaan untuk lensa cekung ini ya? Tadi bernilai negatif ya anak-anak. Nah, ini. Nah, bagaimana menghitung kekuatan lensa cekung? Punya rumus P sama dengan 1 per F ya. Jadi rumus kekuatan lensa ini berbanding terbalik dengan jarak fokus, jarak titik fokus, dimana F fokus mempunyai satuan meter dan P dioptri. Tapi untuk lensa cekung P-nya bernilai negatif, titik F-nya atau titik fokusnya juga bernilai negatif. Nah, di sini kalau dalam satuan meter P sama dengan 1 per F, tapi kalau F-nya titik fokusnya dalam satuan cm, kekuatan lensanya P dalam hal ini sama dengan 100 per F. Nah, itu anak-anak tentang cara menghitung kekuatan lensa cekung. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.